Selamat datang di media edukasi video kami, Sumayasa Dum Edukasi, media pembelajaran asik, kreatif, dan menyenangkan. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang materi tematik kelas 6, tema 8, Bumiku, subtema 1, perbedaan waktu dan pengaruhnya, pembelajaran 2. Burung beo, burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita sama-sama berdoa sejenak agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran di dalam belajar. Dan jangan lupa, mari sama-sama kita dukung dan bangun channel ini, klik subscribe, like, dan share agar video ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Masih ingatkah kamu di pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar mengenai rotasi bumi. Kita tinggal di planet bumi. Planet bumi mengalami siang dan malam. Kita mengalami siang dan malam karena adanya rotasi bumi. Pergantian siang dan malam menunjukkan adanya perbedaan waktu. Nah, saat ini kita akan belajar tentang perbedaan waktu yang terjadi di bumi. Apa penyebab dan pengaruh perbedaan waktu bagi kita? Ya, ayo kita pelajari. Ini adalah Udin. Saat bangun pagi, Udin teringat akan mimpinya semalam. Ia bermimpi bertemu dengan teman-teman lama yang berada di daerah lain di Indonesia. Udin rindu ingin bertemu dengan mereka. Ia kemudian bertanya dalam hati, sedang melakukan apakah mereka di sana sepagi ini? Ayo mengamati. Perhatikan ketiga gambar berikut. Ini adalah ketiga kegiatan dari teman-teman Udin. Pada gambar pertama, kita melihat teman Udin yang berada di Batu Sangkar, Sumatera Barat. Di sini kita melihat teman Udin sedang tertidur. Ternyata di Batu Sangkar, Sumatera Barat saat ini menunjukkan pukul 5 WIB. Sayup-sayup terdengar ayam berkokok. Buyung menggeliat malas untuk membuka matanya. Sejuk pagi masih terasa. Akan tetapi, Buyung harus segera bangun untuk menunaikan ibadah dan bersiap-siap ke sekolah. Di sisi lain, pada gambar kedua, teman Udin yang berada di Mamuju, Sulawesi Barat, ternyata di sini teman Udin sedang berangkat ke sekolah. Di Mamuju, Sulawesi Barat, saat ini menunjukkan pukul 6 WITA. Alang mengayuh sepedanya menuju sekolah. Cukup 20 menit mengayuh, ia sudah tiba di sekolah. Masih ada waktu 10 menit. Sebelum bel masuk berbunyi, Alang selalu datang lebih awal agar ada waktu untuk bermain dengan teman-teman sebelum mulai belajar. Dan pada gambar ketiga, teman Udin yang berada di Jailolo, Maluku Utara, di sini teman Udin sedang belajar. Ternyata di Jailolo, Maluku Utara, saat ini menunjukkan pukul 7 WIB. Ferdi membaca sekilas soal di kertasnya dengan tersenyum. Hari ini ulangan matematika pada jam pertama. Kemarin sore, Ferdi sudah belajar dengan teman-temannya. Ia yakin soal yang diberikan Pak Sami dapat dikerjakan dengan mudah. Dari ketiga gambar kegiatan teman Udin, ternyata ada perbedaan waktu, di mana pada gambar pertama di sini menunjukkan waktu WIB. WIB artinya waktu Indonesia bagian barat. Pada gambar kedua menunjukkan waktu WITA. WITA artinya waktu Indonesia bagian tengah. Dan pada gambar ketiga menunjukkan waktu WIT. WIT artinya waktu Indonesia bagian timur. Di sini ada selisih waktu antara WIB, WITA, dan WIT. Misalnya pada Indonesia bagian barat, yaitu seperti di Sumatera, di sini menunjukkan pukul 5. Maka pada waktu Indonesia bagian tengah, misalnya di Sulawesi, di sini menunjukkan pukul 6. Dan di bagian timur, misalnya di Papua, di sini menunjukkan pukul 7. Nah, ini adalah perbedaan waktu dari Indonesia. Ayo berdiskusi. Yang pertama, menurutmu, apa penyebab perbedaan waktu tersebut? Perbedaan waktu disebabkan karena adanya rotasi bumi dan juga karena perbedaan garis bujur atau garis meridian. Yang kedua, dari cerita tentang kegiatan teman-teman Udin yang tinggal di tempat berbeda, apa yang dapat kamu simpulkan? Dari cerita tentang kegiatan teman-teman Udin, kita dapat menyimpulkan bahwa pada peta atau bola dunia, terdapat garis yang melintang disebut dengan garis lintang, dan terdapat garis yang membujur disebut dengan garis bujur. Garis lintang membagi bumi menjadi dua, yaitu bumi bagian utara dan bumi bagian selatan. Sedangkan garis bujur membagi bumi menjadi bagian barat dan bagian timur. Garis bujur barat dan garis bujur timur berhimpit di garis 0 derajat, yaitu di kota Greenwich, negara Inggris. Ayo membaca. Sekarang kita akan membaca mengenai teks yang berjudul Perputaran Bumi dan Akibatnya. Bumi kita berputar membentuk lingkaran 360 derajat
dan membutuhkan waktu 24 jam untuk satu kali putaran. Apa akibat perputaran tersebut? Untuk mengetahuinya, amati bola dunia atau peta dunia serta garis yang tampak di dalamnya. Tahukah kamu, garis yang tampak pada bola dunia atau peta dunia disebut dengan garis lintang atau paralel dan garis bujur atau meridian. Garis lintang adalah garis khayal horizontal yang melingkari bumi. Garis lintang dibedakan menjadi dua, yaitu lintang utara dan lintang selatan. Garis lintang itu digunakan sebagai pedoman untuk pembagian wilayah iklim. Sedangkan garis bujur adalah garis khayal membujur yang membelah bumi menjadi belahan barat dan belahan timur. Garis bujur yang terletak di belahan barat disebut dengan garis bujur barat, sedangkan yang terletak di belahan timur disebut dengan garis bujur timur. Garis bujur digunakan sebagai pedoman untuk pembagian wilayah waktu. Garis bujur barat dan garis bujur timur berhimpit di garis 0 derajat Greenwich. Garis ini melalui Greenwich Observatory di kota London, Inggris. Oleh karenanya, kota itu ditetapkan sebagai penentu waktu internasional. Saat berotasi 1 derajat, maka bumi membutuhkan waktu 4 menit. Apabila berputar 15 derajat, bumi membutuhkan waktu 1 jam. Berdasarkan perhitungan itulah, setiap tempat di muka bumi yang mempunyai selisih garis bujur 15 derajat akan mempunyai perbedaan waktu 1 jam. Ayo berdiskusi. Sekarang kita akan menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, sebutkan kata kunci yang kamu temukan pada judul bacaan. Kita coba lihat kembali. Dari judul bacaan perputaran bumi dan akibatnya, kita bisa menemukan kata kunci yaitu perputaran bumi. Dengan demikian, jawaban untuk pertanyaan pertama yaitu kata kunci pada judul bacaan adalah perputaran bumi. Nomor 2, berdasarkan kata kunci tersebut, perkirakan informasi yang akan kamu dapatkan dari bacaan. Dari kata kunci perputaran bumi, adapun perkiraan informasi yang akan kita peroleh yaitu apa yang dimaksud dengan perputaran bumi dan apa akibat dari perputaran bumi. Selanjutnya, dari bacaan di atas, temukan kosakata baru, tuliskan kosakata tersebut pada kolom yang telah disediakan. Nah, di sini ada kolom kosakata baru, ada definisi atau makna, dan kita disuruh untuk membuat kalimat dari definisi atau makna dari kosakata baru tersebut. Misalnya yang pertama, kita bisa menemukan kosakata baru yaitu derajat. Derajat memiliki definisi atau makna sebagai satuan ukuran sudut. 1 derajat dapat ditulis 1, 0 derajat. Adapun kalimat yang bisa kita buat misalnya, ekuator disebut juga sebagai garis lintang 0 derajat. Kosakata nomor 2 yaitu lintang. Lintang memiliki definisi atau makna garis dari arah timur ke barat pada peta bumi. Adapun kalimat yang bisa kita buat dari kosakata lintang yaitu garis lintang 0 derajat melewati kota Pontianak. Kosakata baru yang ketiga, bujur. Adapun definisi atau makna dari kata bujur yaitu garis yang menentukan posisi timur atau barat yang ditentukan oleh garis meridian. Dan kalimat yang bisa kita buat dari kata bujur yaitu garis bujur 0 derajat melewati kota Greenwich di negara Inggris. Kosakata yang keempat yaitu paralel. Kata paralel memiliki definisi atau makna garis yang sejajar atau mirip. Dan kalimat yang bisa kita buat dari kata paralel yaitu garis paralel adalah garis yang terletak dalam satu bidang datar. Selanjutnya kosakata yang kelima yaitu rotasi. Rotasi memiliki makna atau definisi perputaran pada poros atau sumbu. Dan kalimat yang bisa kita buat dari kata rotasi yaitu rotasi bumi menyebabkan terjadinya siang dan malam. Nah, ini adalah kosakata baru, definisi makna dan kalimat yang telah kita buat. Selanjutnya, bacalah kembali teks bacaan yang berjudul perputaran bumi dan akibatnya. Garis bawahilah kata-kata yang menunjukkan informasi-informasi penting. Tuliskan informasi-informasi penting tersebut dalam tabel berikut. Setelah kita membaca teks yang berjudul perputaran bumi dan akibatnya, pada paragraf 1, adapun informasi pentingnya yaitu membutuhkan waktu 24 jam untuk satu kali putaran. Garis yang tampak pada bola dunia disebut dengan garis lintang atau garis paralel dan garis bujur atau garis meridian. Pada paragraf 2, informasi penting yang kita dapat yaitu garis lintang adalah garis khayal horizontal yang melingkari bumi. Garis lintang digunakan sebagai pedoman pembagian wilayah iklim. Pada paragraf 3, informasi penting yang kita dapat yaitu garis bujur adalah garis khayal membujur yang membelah bumi menjadi belahan barat dan belahan timur. Garis bujur digunakan sebagai pedoman pembagian wilayah waktu.
Pada paragraf 4, informasi penting yang kita dapat yaitu garis bujur barat dan garis bujur timur berhimpit di garis 0 derajat kota Greenwich. Dan pada paragraf 5, informasi penting yang kita dapat yaitu saat berotasi 1 derajat, bumi membutuhkan waktu 4 menit. Dengan demikian, tempat di muka bumi yang mempunyai selisih garis bujur 15 derajat akan mempunyai perbedaan waktu 1 jam. Ayo berkreasi. Mari kita berkreasi membuat buklet. Di pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengenal buklet. Sekarang, kita akan berkreasi membuat buklet. Ikutilah langkah-langkah berikut. Yang pertama, bagilah kertas A4 menjadi 4 bagian yang sama besar. Tentukan judul bukumu, buatlah judul yang menarik sehingga membuat orang lain ingin membacanya. Yang kedua, tentukan gambar yang akan kamu gunakan untuk sampul depan buku informasimu. Yang ketiga, halaman 2 berisi penjelasan tentang peristiwa rotasi bumi dan akibatnya. Yang keempat, pada halaman 3 berisi kegiatan percobaan yang dapat dilakukan untuk menunjukkan fenomena rotasi bumi dan akibatnya. Yang kelima, pada halaman 4 berisi kosakata-kosakata yang berkaitan dengan peristiwa rotasi bumi dan definisinya. Untuk lebih jelasnya perhatikan uraian berikut ini. Di sini adalah kertas yang sudah kita bagi 4. Pada halaman pertama yaitu judul, dan pada halaman kedua berisi penjelasan tentang peristiwa rotasi bumi dan akibatnya. Pada bagian sampul, kita bisa menuliskan yaitu rotasi bumi dan akibatnya. Dan gambar sampul yang bisa kita buat, misalnya seperti gambar berikut. Dan selanjutnya ada kata oleh. Kata oleh berarti yang membuat buklet. Buklet ini dibuat oleh Sumaya Saheri. Selain nama, kita bisa menambahkan informasi-informasi lain, misalnya seperti kelas dan seperti nama sekolah. Selanjutnya di halaman 2, kita diminta untuk menuliskan penjelasan tentang peristiwa rotasi bumi dan akibatnya. Dari sini kita bisa menuliskan rotasi bumi dan akibatnya. Rotasi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi sumbunya atau porosnya dari arah barat ke timur. Akibat dari rotasi bumi adalah terjadinya siang dan malam, adanya gerak semu harian matahari, adanya perbedaan waktu, adanya perbedaan percepatan gravitasi bumi, dan adanya pembelokan arah arus laut. Selanjutnya pada halaman 3, kita diminta untuk menuliskan kegiatan percobaan yang telah kita lakukan. Kita bisa menuliskan terlebih dahulu alat dan bahan, misalnya kita menggunakan senter dan globe atau bola dunia. Langkah percobaan yaitu, yang pertama, satu orang temanmu memegang senter dan satu temanmu lagi memegang globe atau bola. Yang kedua, arahkan senter dan jangan dinyalakan sehingga menghadap ke globe atau bola. Yang ketiga, nyalakan senter, amati globe atau bola. Yang keempat, nyalakan senter, lalu putarlah globe atau bola perlahan-lahan berlawanan dengan arah jarum jam. Selanjutnya pada halaman 4, kita diminta untuk menuliskan kosakata-kosakata yang berkaitan dengan peristiwa rotasi bumi. Kita bisa menuliskan kosakatanya yaitu rotasi, artinya perputaran, poros, artinya sumbu, kala, artinya waktu atau masa, dan gravitasi, artinya gaya tarik bumi. Ayo bernyanyi. Sungguh luar biasa keagungan Tuhan. Bumi, langit dan isinya adalah bukti nyata mahakarya Tuhan yang Maha Esa. Sudah selayaknya kita selalu mengucapkan syukur atas anugerah tersebut. Alam raya ciptaan Tuhan sungguh mengagumkan. Rasa kagum manusia terhadap ciptaan Tuhan dapat diungkapkan melalui berbagai cara. Salah satunya adalah melalui sebuah lagu. Seperti lagu dengan judul Ambilkan Bulan Bu, karya A.T. Mahmud. Tentu kalian pernah menyanyikan lagu yang berjudul Ambilkan Bulan Bu. Lagu ini menceritakan bagaimana tentang keindahan alam, yaitu bulan yang bersinar terang menderang dengan indah di langit. Saat kita menyanyikan sebuah lagu, kita harus perhatikan nada-nada lagu tersebut. Masih ingatkah kamu dengan interval nada? Interval nada adalah jarak antara dua buah nada. Ayo merangkum. Apa yang sudah aku pelajari hari ini? Hari ini kita telah belajar mengenai perbedaan waktu di Indonesia. Kemudian, kita telah belajar mengidentifikasi kosakata baku dan cara membuat buklet. Dan kita juga telah belajar mengidentifikasi interval nada. Sekarang, cobalah jawab beberapa pertanyaan berikut ini.
Yang pertama, tuliskan 3 perbedaan waktu yang ada di Indonesia. Yang kedua, tuliskan apa yang menyebabkan adanya perbedaan waktu di bumi. Yang ketiga, apa makna lagu dari Ambilkan Bulanmu karya A.T. Mahmud. Apa yang sudah aku pelajari hari ini? Agar lebih menarik, apa ya usulku? Jangan lupa tulis jawaban dan saranmu pada kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini. Klik subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya.